Sobat Kognisi, kali ini Kognisi akan mengadakan sebuah agenda baru yaitu berupa podcast di mana kita akan mengundang salah satu narasumber berprestasi di Universitas Negeri Semarang, tepatnya di Fakultas Ekonomi. Sebelum itu, ikuti aku ya untuk mengulik seputar Fakultas Ekonomi. Nah, gimana? Udah refresh ngeliat sekitar Fakultas Ekonomi? Kita lanjut ke acara selanjutnya aja ya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, di sini aku pengen nyampe ini beberapa prestasi yang sudah diraih sama narasumber kita ini. Langsung kita lihat aja. Nah, gimana? Keren banget kan Kak Diva ini? Daripada berlama-lama kita nunggu Kak Diva, mending kita langsung aja ngobrol sama Kak Diva. Yuk! Halo Kak Diva. Halo Kak Nabila. Oke, gimana nih kabarnya Kak Diva hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kak Nabila sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga baik banget. Nah, sekarang kan kita lagi ngebahas tentang podcast, dan podcast yang kita mau bahas ini adalah seputar esai ya Kak ya. Iya. Nah, sebelum itu boleh nggak sih Kak Diva ini memperkenalkan diri dulu biar teman-teman di Kognisi juga dapat mengenali Kakak. Oke, boleh. Salam kenal semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Amalia, mahasiswi jurusan Pendidikan Akuntansi angkatan 2021 asal dari Lamongan, Jawa Timur. Lamongan ya Kak ya. Berarti makanan khas Lamongan tuh apa biasanya tuh Kak? Mungkin bisa dibilang soto nih Kak. Soto, Pecel lele soto juga Lamongan. sabi. Oh iya, saya juga suka banget tuh makan pecel lele Lamongan, enak banget emang. Boleh nih Kak, maaf. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja kali ya Kak. Oke, boleh. Untuk pertanyaan pertama itu biasanya sudah berapa lama Kakak terjun ke dunia esai atau perlombaan esai ini Kak? Oke, mungkin kalau dibilang perlombaan esai sendiri, saya start terjun di dunia perlombaan esai mungkin sejak kelas 3 SMA ya Kak. Oh, 3 SMA. Iya, sejak kelas 3 SMA saya sudah aktif, sudah memberikan diri untuk mencoba hal baru. Biasanya kan lombanya public speaking nih dari kecil, pidato, dai, pildacil gitu. Tapi ketika kelas 3 SMA saya memberanikan diri untuk mencoba hal baru, yaitu lomba esai sampai sekarang. Berarti emang dari kecil juga udah sering ikut lomba-lomba ya Kak? Iya, kalau lomba umumnya biasanya dari kecil tuh public speaking itu tadi Public Kak. speaking. Iya. Oke, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit perjuangan gitu dari awal itu gimana gitu bisa sampai sekarang berdiri banyak prestasinya gitu, bisa menginspirasi teman-teman juga Kak? Oke. Kalau dibilang perjuangan awal sih saya rasa agak kurang berkesan ya Kak, karena pertama kali saya lomba esai itu alhamdulillah langsung menang juara harapan 1. Jadi agak gimana gitu perjalanan awalnya. Tapi yang bikin saya di puncaknya itu ketika di tengah-tengah untuk terus konsisten ikut lomba. Katakanlah nih di semester 1 transisi dari SMA ke kuliah kan butuh waktu untuk adaptasi ya Kak, karena tugas-tugasnya tuh banyak banget. Tapi ketika di semester 1 saya ini mencoba untuk aktif di lomba esai tuh bahkan 10 kali, tapi belum pernah menyabet gelar juara di semester 1-nya. Paling mentok tuh juara harapan 1, juara harapan 2. Jadi kayak itu benar-benar di puncaknya gitu Kak. Tugas kuliah banyak, organisasi juga tugasnya banyak, tapi saya sudah memberanikan diri untuk aktif tapi malah belum dapat hasil yang maksimal gitu Kak. Itu sih yang perjuangan banget. Bagaimana terus saya terus bangkit meskipun hasilnya belum menuai hasil yang baik gitu. Sebaiknya kita juga udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, betul. Namanya kita juga baru terjun ke dunia gitu, percobaan-percobaan. Kalau misal masih gagal pun masih nggak apa-apa. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada kesulitan apa sih Kak selama membuat esai itu? Ketika ditanya kesulitan dalam membuat esai, mungkin itu mengkorelasikan latar belakang pendidikan saya dengan tema yang diminta panitia. Katakanlah saya
dari FA, jadi fokus bidangnya kan finance ya kak, accounting, keuangan gitu. Tapi banyak sekali katakanlah beberapa lomba itu mintanya untuk temanya misal environment atau edukasi atau apalah yang itu sebenarnya tidak ada. Saya belum bisa, belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk itu. Jadi yang bikin saya kesulitan itu bagaimana mengkorelasikan tema dengan latar belakang pendidikan saya, mengkorelasikan tema dengan bidang ilmu studi saya atau bidang ilmu yang sudah saya geluti, yang sudah saya kuasai. Itu sih kak yang membuat saya agak merasa kesulitan gitu. Begitu. Berarti dari tema topik sendiri dari bidang esai itu memang ditentukan dari juri ya kak? Iya, ditentukan dari pihak panitianya kan kak. Misal dari peserta lomba harus membuat karya esai yang topiknya misal katakanlah IT atau environment, lingkungan gitu. Padahal kita kan fokusnya di bidang akuntansi tadi, finance itu tadi. Jadi untuk menyesuaikannya ini kak yang agak susah gitu. Oke. Untuk kakak sendiri untuk pertanyaan selanjutnya itu ada tips nggak sih kak, trik atau selama barangkali kan kakak berkali-kali ikut esai nih gitu, mungkin juga juara juga. Nah itu tuh ada tips and triknya nggak sih supaya juara tuh harus kayak gimana? Mungkin dari usaha, dari kita beribadah atau hal sebagainya gitu kak. Oke, kalau ibadah nih harus ya kak, harus fondasinya sebelum ikut apapun harus dilandasi dan ibadah itu sendiri. Mungkin saya akan lebih memberikan trik cara menulis esainya aja ya kak. Kalau saya sendiri itu menggunakan teori dasar Arel, yang mana sebenarnya teori dasar Arel ini digunakan untuk debat, how to good debater gitu. Tapi saya mengadaptasikan teori ini itu untuk menulis esai, yang mana terdiri dari argumentasi dasar, kemudian ada evidence, reason, sama link back. Itu saya adaptasikan untuk menulis argumen saya, meskipun itu sebenarnya teori Arel untuk debat, tapi itu cocok sekali sih kak. Terus selain itu untuk penulisan judulnya sendiri saya menggunakan analisis SWOT. Jadi saya dari judul yang saya buat sendiri itu harus dianalisis terlebih dahulu, apa sih kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, sama ancamannya, sehingga menjadi satu kesatuan yang itu lebih unggul karena kita udah menganalisis apa sih ancamannya, kelemahannya apa, jadi bisa saling berbaiki gitu kak. Kemudian untuk isinya sendiri, isi esainya sendiri itu saya menggunakan 5W 1H, terdiri dari what, where, seperti itu ya kak. Seperti itu ya. Nah, iya, seperti itu. Mungkin di 2 paragraf pertama itu saya menganalisis tentang what, apa sih yang harus dipaparkan, apa sih pengertiannya, apa sih kok bisa gitu. Terus selesai dari 2 paragraf tersebut, kita ganti where atau when atau why itu, sehingga dalam satu muatan karya kita itu juri sudah tidak bertanya-tanya lagi tuh kak, udah gamblang. Oh iya, ini kapan, ini mengapa terjadi, ini di mana, pelakunya siapa, itu udah termuat semua gitu loh kak. Jadi tidak menimbulkan tanda tanya kok bisa gini, karena kita udah mengupas semuanya, bagaimana, siapa, apa, itu udah terangkum semuanya. Itu sih kak kalau ditanya triknya gitu. Oke, bagi teman-teman yang pengen ikut lomba esai, ini Kak Diva udah membagikan trik dan tips and triknya. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi, kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut lomba esai, diikutin ya teman-teman. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya itu kan biasanya ya kak, kalau kita lagi mengerjakan sesuatu awal itu kita semangat. Iya, betul. Tapi di tengah-tengah tuh karena udah saking runyam, pusing ya kak ya, terus jadi kita bosen gitu kak. Ada nggak sih kak cara mengatasi masalah itu? Pasti kakak juga pernah mengalami hal tersebut. Sering kak. Kalau dibilang bosan, iya. Bagaimana kak? Kalau saya sendiri, bosan itu hal yang wajar ya kak. Jadi itu harus kita gunain untuk lebih semangat lagi. Sebenarnya itu buat pacuan gitu. Kalau kita merasa bosan, mungkin yang diingat cuma satu, tujuan awal kita. Kita itu dalam 1 tahun sudah menetapkan tujuan, target, plan, atau kita harus mencapai ini, harus juara ini, harus menghindari hal ini, kan sudah ditetapkan ya kak, misal katakanlah dari plan tersebut. Nah, kita berani menetapkan tujuan, maka kita juga harus berani bertanggung jawab atas tujuan itu gitu kak. Kita sudah berani menetapkan apa yang ingin kita kejar, maka kita harus berani untuk mewujudkan. Jadi dengan apa kalau tidak dengan aksi nyata? Kalau cuma bosan, kita nggak bisa mencapai tujuan yang kita tetapkan sebelumnya. Jadi mungkin strateginya itu, ingat tujuan awal gitu. Mau sampai kapan gini terus? Mau duduk di tempat yang sama gitu? Bener banget. Tidak ada progres ya kak gitu. Dibaca aja.
Berarti kita tuh harus tahu ya tujuan awal kita tuh apa, dan kita harus bertanggung jawab atas tujuan awal kita itu tersebut ya Kak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara meminimalisir adanya plagiarisme Kak? Biasanya kan kita mikir esai itu takutnya nanti sama nih, soalnya kan banyak juga ikut perlombaan, nanti takutnya jiplak sana sini gitu. Iya benar. Untuk cara minimalisir plagiarisme ya banyak-banyak parafrase kalimat itu sendiri Kak. Jadi kita boleh menggunakan referensi sebanyak-banyaknya, bacaan jurnal, artikel, kita muat dalam gagasan kita itu, tapi harus diolah kembali, harus dicerna kembali dengan gaya bahasan kita sendiri. Jadi kita tidak sama plek dengan gagasan itu, tapi kita modifikasi ulang dengan pemikiran kita, opini kita, ditambahi sedikit-sedikit, sehingga itu bisa minimalisir plagiarisme gitu Kak. Jadi kesannya itu kita bukan mencontoh karya orang lain untuk diadaptasikan ke dalam karya sendiri, tapi kita mengolah kembali apa yang telah dipaparkan orang lain, kita masukkan ke dalam gaya bahasa kita sendiri gitu. Oh, baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini Kak, ada yang bertanya kalau misalnya kita mengikuti lomba esai itu apa aja sih manfaat yang kita dapatkan? Oke, manfaat pertama mungkin ini udah jelas banget ya Kak, output kita lomba berarti kemungkinannya 2, juara sama tidak. Nah, output nyatanya itu juara, misal sertifikat, nama baik, bonus ya Kak. Betul banget. Terus piala, uang pembinaan, itu manfaat nyata kalau kita mengikuti suatu perlombaan apapun itu ya Kak, meskipun nggak hanya esai doang. Tapi menurut saya manfaat ini secara tidak langsung saya rasakan adalah terkait skill-skill saya, seperti critical thinking sama analisis skill. Karena dari esai sendiri itu lebih karangan bebas yang sesuai opini gitu kan Kak. Jadi dengan sering-seringnya lomba esai, menurut saya melatih saya untuk critical thinking, sehingga di suatu tempat dihadapkan dengan kondisi apapun itu terlatih untuk berpikir kritis gitu Kak. Karena kan kita terbiasa menggali sesuatu secara mendalam, terbiasa untuk membandingkan antara suatu keadaan dengan keadaan lain, bacaan satu dan bacaan lain, itu menurut saya melatih banget untuk bisa critical thinking. Analisisnya itu skillnya jauh lebih meningkat gitu Kak daripada sebelum saya mengikuti perlombaan itu sendiri gitu. Betul banget. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, biasanya kan sebelum kita mengikuti lomba itu kan ada persiapan dulu nih. Menurut Kakak, persiapan Kakak itu sebelum lomba itu seperti apa tuh Kak? Kalau persiapan sebelum lomba itu tadi Kak yang saya bilang, niatnya itu benar-benar ditata dulu, karena kalau dari dalam udah beres maka outputnya juga udah insya Allah mengikuti beres gitu Kak. Jadi kalau niatnya berantakan, masih ambur-adul, nggak tahu esai cuma sekedar pengen ikut-ikutan aja, pengen ikut-ikutan gitulah Kak, belum bener-bener dari dalam, belum benar, maka hasilnya itu menurut saya agak kurang benar juga gitu. Mungkin yang pertama ditata niatnya gitu Kak, tujuan-tujuannya. Berarti memang harus dari diri kita sendiri maksimal. Kalau misal dari dalam udah niat, pasti insya Allah hasilnya juga maksimal. Iya, insya Allah. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak ya. Mungkin dari teman-teman juga yang pengen ikut lomba esai itu butuh motivasi dari Kak Divah nih untuk mengikuti lomba gitu ya Kak. Boleh beri sedikit motivasi buat teman-teman Kak? Oke, tetap semangat teman-teman. Menurut saya motivasi yang saya jadikan acuan untuk terus aktif di bidang perlombaan itu, there's no limit to what you can achieve as long as you believe in yourself. Tidak ada batasan Kak, untuk meraih apapun itu tidak ada batasan. Kita boleh diberi kebebasan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Jadi jangan membatasi diri sendiri. Kasih afirmasi positif pada diri sendiri. Kita bisa menulis, kita bisa mencapai juara 1, kita bisa menjadi mama pres, katakanlah itu. Kasih aja afirmasi positif dalam diri kita, karena yang mengendalikan kan dalam diri kita, manajemen terbaik di dalam diri kita sendiri. Oke, tadi itu ada sedikit penjelasan ya dari Kak Divah ini mengenai apa itu esai, bagaimana cara mempersiapkan perlombaan esai, terus tips and tricks juga ada diberikan oleh Kak Divah. Selanjutnya kita langsung tutup aja acara hari ini. Aku mau berterima kasih banyak sama Kak Divah atas waktu yang udah diberi buat kami ya Kak ya. Terus bisa langsung di sini aja. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman.